Elf atau peri merupakan sosok yang mungkin lebih banyak kita ketahui dari buku dongeng, novel, dan film. Sosok peri punya penampilan yang khas, seperti makhluk kecil bersayap, atau yang berambut panjang lurus, bertelinga lancip, berpakaian elegan, dan punya bahasa khusus sendiri. Peri merupakan makhluk mitologi yang berasal dari budaya bangsa Jermanik, terutama bagian utara, seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan termasuk Islandia. Sosok elf sendiri punya banyak interpretasi yang berubah-ubah dalam sejarah. Jadi, mari kita bahas beberapa hal mengenai peri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe agar channel ini terus berkembang ke depannya. Kata Inggris elf berasal dari konstruksi bahasa Proto-Jermanik albis atau albas yang berakar dari bahasa Indo-Eropa yang mempunyai arti putih atau cahaya. Dalam bahasa Indonesia, elf disebut peri, berasal dari bahasa Persia yang berarti malaikat yang jatuh. Peri dalam beberapa budaya dapat dikaitkan dengan berbagai bentuk, seperti bangsa Skandinavia yang menganggap elf sebagai makhluk supranatural berwujud manusia yang tinggal di hutan, padang rumput, atau pegunungan. Bangsa Britania dalam hal ini termasuk Inggris dan Skotlandia, dalam tradisinya cenderung menggunakan kata fairy untuk merujuk pada makhluk supranatural berwujud manusia, baik berukuran kecil atau normal, yang kebanyakan seperti wanita. Sosok elf atau peri yang bertubuh kecil dan memiliki sayap umumnya muncul setelah abad pertengahan. Masa Renaissance dan Romantik mempengaruhi tampilan ini. Dalam karya-karya sastra dan seni pada masa ini, misalnya dalam karya William Shakespeare yang berjudul Midsummer Night's Dream, peri ditampilkan dalam bentuk makhluk kecil bersayap. Bangsa Skandinavia dan Nordik yang meliputi negara-negara seperti Norwegia, Denmark, dan Islandia memiliki tradisi cerita tentang peri. Peri dibagi menjadi dua tipe, peri terang yang tinggal di dunia atas seperti hidup di pepohonan atau rerumputan, dan peri gelap yang tinggal di dunia bawah seperti di bawah tanah. Mereka dipercaya memiliki kerajaan sendiri, tradisi, bahkan perjamuan-perjamuan seperti pernikahan. Biasanya mereka muncul dalam wujud yang tampan atau cantik. Dalam cerita peri bangsa Skandinavia, terdampar unsur musik, nyanyian, dan tarian peri. Ada cerita-cerita mengenai nyanyian dari bukit yang dipercaya sebagai nyanyian peri. Juga ada lagu yang disebut lagu Raja Peri. Namun konon, lagu ini jika dimainkan akan membuat orang tidak berhenti menari dan bernyanyi. Bangsa Islandia hingga sekarang masih memiliki tradisi tentang peri. Misalnya, mereka membuat rumah peri di bukit-bukit bebatuan dan dipercaya ditinggali oleh peri. Bangsa Britania menggunakan kata fairy sejak abad ke-16 yang berakar dari bahasa Perancis dalam kesamaan dengan kata elf. Pada abad sebelumnya, bangsa Inggris melihat sosok peri sebagai makhluk spiritual yang mengakibatkan sakit atau penyakit tertentu. Catatan-catatan kesehatan pada masa lampau memasukkan unsur peri di dalamnya sebagai penyebab dari berbagai penyakit, misalnya penyakit mental. Dalam karya-karya sastra seperti balada, setelah abad pertengahan, peri digambarkan lebih jauh, seperti wanita cantik atau kesatria yang suka merayu. Ada juga kisah-kisah bahwa peri dapat menyembunyikan anak kecil atau bayi.
Dalam dunia modern sejak abad ke-19 hingga sekarang, sosok peri kita ketahui dari buku-buku dongeng, novel, dan tentu saja film-film. Dongeng atau cerita anak-anak sering menampilkan sosok peri sebagai makhluk supranatural yang dapat dipakai untuk mengarahkan anak kecil dalam bersikap. Gambaran sosok peri sebagai makhluk kecil pada masa setelah abad pertengahan hingga modern lebih ditunjukkan sebagai cerita bagi anak-anak, misalnya cerita terkenal Peter Pan. J.R.R. Tolkien mungkin menjadi orang yang memberi pengaruh besar dalam gambaran budaya modern tentang peri. Lewat karya-karyanya seperti The Hobbit dan trilogi The Lord of the Rings, peri menjadi lebih populer dan menjangkau semua kalangan. Beberapa poin penting dalam karya Tolkien adalah ia seolah memunculkan kembali sosok peri pada keaslian sejarahnya. Pertama, karena ia menampilkan kembali sosok peri dalam bentuknya seperti manusia dalam ukuran normal, bukan sosok kecil bersayap seperti gambaran pada masa Renaissance dan Romantik. Teks-teks atau cerita abad pertengahan dan sebelumnya tidak menunjukkan bahwa sosok peri bertubuh kecil atau bersayap. Kedua, karya Tolkien menekankan kembali sisi supranatural dari peri dan menghapus kesan seksualitas yang nampak dalam karya-karya sastra era Renaissance dan Romantik. Latar belakangnya sebagai profesor dalam bidang budaya Anglo-Saxon dan Jermanik memungkinkan ia membuat cerita yang walaupun secara umum adalah fantasi, namun menyajikan gambaran tentang peri yang lebih sesuai tradisi aslinya. Peri dalam sejarahnya telah mengalami banyak interpretasi, mulai dari sosok yang tidak kasat mata, berwujud tampan dan cantik, hingga sosok makhluk kecil bersayap. Namun, satu kesamaan dari semua gambaran itu adalah sifat supranatural dari sosok elf. Dari gambaran supranatural dan eksklusif, para sejarawan, sastrawan, dan pembuat film menampilkan gambaran seperti yang kita lihat sekarang, yakni wujud rupawan, bertelinga lancip, memiliki tradisi dan kerajaan sendiri, serta kekuatan magis tertentu. Mengenai sosok peri gelap dan terang, terdapat sejumlah interpretasi. Kata elf atau alfar dalam mitologi Nordik dapat berarti terang atau gelap. Terang dan gelap di sini dapat berarti warna, bisa juga berarti sifat atau karakter. Ketidakjelasan arti kata alfar membuat beberapa penulis mengartikannya sesuai konteks tertentu. Pada saat kekristenan mulai masuk ke Eropa, peri gelap dan terang diartikan dalam kesamaan antara malaikat juga iblis. Dan gambaran ini berpengaruh hingga sekarang. Namun, beberapa ahli lebih condong melihat kedua kategori ini dalam arti sebelum masa Kristen. Jadi, kalau merujuk pada tradisi aslinya, peri terang dapat kita gambarkan sebagai sosok elegan seperti dalam film The Lord of the Rings, dan peri gelap dapat merujuk pada sosok kurcaci. Apapun bentuk dan gambaran peri, entah itu sosok manusia yang rupawan, sosok kecil bersayap, terang atau gelap, cerita dan sosok peri harus diakui merupakan cerita yang terkenal dan juga menarik, terutama dalam dunia modern lewat gambaran dalam film-film. Baik teman-teman, sekian video kita untuk kali ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi menarik bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.